Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Terima kasih banyak Mam Jen dan majelis jemaat yang mengizinkan saya hari ini berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Mama semua. Bapak Ibu, saudara yang saya cintai dan kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita minggu ini masih dalam bingkai memperingati peristiwa penderitaan Tuhan Yesus. Peringatan tersebut berlangsung selama 50 hari min 1. Dan selama 7 minggu berturut-turut, gereja memakai kesempatan untuk mengingatkan, untuk menyegarkan ingatan kita dengan serial khotbah atau khotbah berseri tentang penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, agar jemaat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, mengapa Tuhan Yesus harus menanggung penderitaan? Kedua, apa saja penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Yang ketiga, karena siapa dia harus menderita dan mati. Dan yang keempat, apa maksud Allah dalam penderitaan Yesus? Saya percaya bila Anda telah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya yakin Anda akan semakin bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Amin, saudara? Amin. Apabila Anda telah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, Anda akan bertambah setia, bertambah taat dan rajin melayani. Bahkan stop untuk berbuat dosa, berbuat keonaran, baik dalam masyarakat maupun dalam gereja. Kita juga stop untuk mempersakiti hati. Sangat disayangkan bila kebanyakan orang Kristen tidak merasakan berkat penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun tiap tahun selama 7 minggu memperingati akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Semestinya suasana dalam memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus adalah suasana berkabung, ya. Suasana menggeledah diri, suasana memeriksa diri, bukan suasana tawaria dengan agenda-agenda berbagai jenis perlombaan. Saya sangat heran, kenapa gereja tertentu mengadakan sejumlah perlombaan pada kurun waktu penderitaan Yesus. Kita mesti belajar dari gereja tua, saudara. Ada hal-hal positif. Masa-masa penderitaan, masa-masa di mana mereka meditasi, merenungkan, bahkan mengurangi anggaran untuk makan. Sisa anggaran itu dipersembahkan bagi orang miskin. Ada acara dan agenda jalan salib, mau menunjukkan kepada dunia itulah yang Yesus laksanakan. Kita gereja gemuk kayaknya kurang begitu menyentuh acara-acara yang demikian. Kalau acara hura-hura los, ya toh? Saudaraku yang saya cintai dan kasihi dalam Tuhan. Pada minggu peringatan sengsara Tuhan Yesus yang keempat ini, Majelis Sinode telah menetapkan tema dari pembacaan tadi, yaitu belajar dari penderitaan untuk menghadirkan transformasi. Namun setelah saya membaca teks ini, ada pesan lain dari teks yang sama loh, yaitu derita hamba Allah atau kemuliaan
di balik penderitaan. Saudara-saudaraku, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema kepada teks ini, yaitu hamba Tuhan yang menderita. Dalam bahasa Ibrani dikenal dengan kata Ebed Yahweh. Bukan Obed ya, tapi Ebed Yahweh. Ebed itu artinya hamba. Dalam pengertian bahasa kita, abdi. Jadi seorang hamba itu adalah seorang yang mengabdi. Dia pengabdi Tuhan atau pengabdi majikannya. Dia harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan atas perintah tuannya, dan dia harus patuh. Ia tidak boleh melawan, ia tidak boleh memberontak, bahkan membangkang. Dia juga tidak boleh menuntut imbalan atas pekerjaan yang dia laksanakan. Apapun yang diperintahkan sang tuan, dia harus laksanakan. Kalau berbicara soal hamba pada zaman dulu atau zaman kolonial, terutama di Afrika, itu dikenal dengan budak belian, yaitu orang-orang yang kehilangan hak asasinya dan dia bebas diperjualbelikan oleh tuan tanah, pengusaha, para pemilik uang dan lain-lain. Nah, hamba yang disebut dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat yang ke-12 ini bukan budak belian, saudara-saudara. Ia adalah hamba Allah. Hamba yang dipanggil dan dipilih Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kenabiannya dan bertanggung jawab atas panggilan itu. Dia bukan orang yang angkat diri sendiri menjadi hamba Allah. Ya. Kita bisa kawinkan dengan Yesaya 42 ayat 1 yang berbunyi, lihatlah, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dalam fungsi kenabiannya, ia membawa perubahan, pembaruan bagi bangsa-bangsa, baik bangsa Yahudi maupun bangsa non-Yahudi. Bapak, mama, bapak, saudara semua, hamba Tuhan yang disebut Yesaya ini tidak disebutkan identitasnya. Begitu. Namun hamba ini menderita. Menderita baik fisik maupun mental. Dan tidak secara langsung menunjuk kepada Yesus Kristus. Namun kita perlu membaca teks ini dari kacamata Kristen dan menafsirkan bahwa hamba Tuhan yang disebut Yesaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, bila kita telusuri nas-nas dalam perjanjian lama, hanya Mazmur pasal 22 yang minggu lalu dibacakan itu, dan Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12 ini yang paling penuh dan lengkap dan luas menyingkapkan secara misterius tindakan penyelamatan Allah melalui penderitaan Yesus Kristus. Maka sebagai komunitas Kristen atau orang-orang beriman, kita punya cukup alasan untuk mengatakan bahwa hamba Allah yang dimaksudkan Yesaya dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12 itu adalah Yesus Kristus. Nah, berdasarkan teks bacaan ini ada 5 ciri khas dari penderitaan oleh hamba Allah dalam kitab Yesaya.
identik dengan kondisi fisik yang dialami oleh usia Yesus. Pertama, Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Ayat-ayat ini menyimpulkan bahwa hamba Allah ini mengalami penderitaan secara fisik maupun secara mental. Ia dihina, direndahkan, dipukul, ditikam, diremukkan, bahkan dianiaya teramat sangat, sehingga orang tidak mengenalnya sebagai manusia. Penampilan lahiriahnya sedemikian buruk sampai tidak memiliki daya tarik manusiawi apapun. Semua penderitaan yang dipikul adalah bukti ketaatannya kepada Allah sebelum ia ditinggikan, sebelum dia dimuliakan. Di balik penderitaan yang dialaminya atau yang ditanggungnya ada kemenangan. Sekalipun hamba yang satu ini amat sangat menderita, namun pada akhirnya ia ditinggikan, ia disanjung, dan ia dimuliakan. Kedua, ayat pasal 53 ayat 1 sampai 3. Ayat-ayat ini menyebutkan bahwa hamba Allah ini sejak awal pelayanannya sudah menderita penolakan dasar dari orang-orang yang dilayaninya. Penderitaan yang dialami oleh sang hamba Allah ini adalah konsekuensi berat yang harus diembannya sebagai pewarta firman kenabian. Kendati berat dan suram konsekuensi, ia tetap teguh dan setia karena firman Tuhan memberinya keteguhan. Yang ketiga, Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Ayat-ayat ini menyebutkan bahwa orang-orang pada saat itu menyangka hamba Allah ini jahat, hamba Allah ini berdosa sehingga ia menderita di hukum Allah. Padahal berbagai penderitaan yang dialami sang hamba adalah kehendak Allah, adalah rencana Allah. Walau ia mengalami penderitaan yang berat, ia tidak sama sekali mengeluh. Dia juga tidak membalas kepada para penyebab penderitaan. Ia juga tidak protes dan menggugat Tuhan Allah. Yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dari Yesaya 53. Bagaimana reaksi hamba Tuhan saat menanggung penderitaan? Bagaimana reaksi umat Allah dan reaksi orang banyak terhadap penderitaan dan kematian hamba Allah? Berbagai unsur sengsara yang ditanggung hamba Allah yang dilukiskan dengan beberapa kata seperti pembantaian, diperlakukan seperti penjahat, sampai dijatuhi hukuman mati. Tetapi reaksi hamba Tuhan ini pasrah, saudara. Dia tidak melawan, dia juga tidak memberontak demi menyelamatkan orang-orang itu. Kita juga baca reaksi umat Allah, mereka cuek-cuek saja, tidak berempati dengan hamba Tuhan yang menderita itu. Apalagi reaksi banyak orang, mereka samakan hamba Tuhan yang menderita itu dengan orang-orang fasik, dengan para penjahat, dengan para pelaku dosa. Dan yang kelima, ayat 12, ayat 10 sampai 12 dari Yesaya 53 ini. Bagian penutup mengungkapkan keberhasilan sang hamba dalam misinya. Penderitaan dan kematian tidak sia-sia karena merupakan penebusan dan pendamaian
bagi umat Allah. Penderitaan dan kematiannya berkhasiat, yakni memerdekakan umat dari perbudakan dosa dan kejahatan. Penderitaan dan kematiannya atas kehendak Allah, yakni cara membebaskan sakit penyakit, cara membebaskan kesalahan, kejahatan, dan pemberontakan Israel. Akhirnya, penderitaan dan kematian hamba Allah itu justru menghasilkan keselamatan bagi umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, berabad-abad kemudian setelah nubuat Nabi Yesaya ini, penderitaan dan kematian hamba Allah yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam perikop hari ini adalah nubuatan tentang usia Yesus. Sejak awal sampai akhir hidupnya mengalami penderitaan yang teramat sangat. Kalau kau mengikuti adegan demi adegan apa yang dialami oleh usia Yesus, siapa di antara saudara yang tidak mencucurkan air mata? Kalau ikuti benar-benar. Dan sebenarnya itu yang diharapkan dalam masa-masa penderitaan selama 7 minggu ini, harus membuat jemaat ini jatuh air mata. Bukan sekedar ibadah dan lewat begitu, tidak. Tapi kita memasukkan diri kita di dalam pengalaman Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang saya cintai, sekali lagi saya kasih tahu, sejak awal sampai akhir hidupnya ia mengalami penderitaan yang teramat sangat sampai kematiannya di atas bukit Gersam Golgota, guna dan demi keselamatan manusia. Nah, dari poin-poin yang kita telusuri dalam teks bacaan ini, ada beberapa catatan refleksi simpulan. Mudah-mudahan catatan refleksi ini Bapak Mama jangan lupa ingat baik-baik. Yang pertama, hamba Allah yang menderita yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat ke-12 ini digenapi 100% di dalam diri Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru dan sampai hari ini hanya Yesus Kristus satu-satunya yang menggenapi nubuat ini. Sekali lagi engkau dengar baik-baik. Dalam perjanjian baru dan sampai saat ini hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya yang menggenapi nubuat ini. Maka memasuki minggu sengsara Yesus yang keempat ini, gambaran tentang hamba Tuhan yang menderita ini sudah dapat kita pastikan dan yakini benar-benar digenapi dalam hidup pelayanan Tuhan Yesus. Ia hadir di bumi ini untuk melayani, menderita dan mati, agar dunia dan manusia tidak mempunyai hidup, akan mempunyai hidup yang kekal secara gratis, secara cuma-cuma. Sekedar untuk mengingat Markus 10 ayat yang ke-45. Ayat ini bilang, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Jangan berhenti pada melayani, tapi menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan kalimat ini, Yesus menyamakan dirinya dengan hamba yang melayani dan hamba yang menyerahkan nyawanya. Refleksi yang kedua, kita ingat keseluruhan riwayat kehidupan Yesus. Sejak awal ia dikandung, dilahirkan di kandang hewan, usaha Herodes untuk membunuhnya, orang banyak menganggap dia gila, mengong, faktor keluarga asal. Ini keluarga miskin, bapaknya tukang kayu, kondisi ekonomi, tampil lahiriah, dan semua hal-hal lain menjadi penyebab orang banyak cenderung untuk menolak Yesus. Dan semua perendahan dan penolakan ini ditanggungnya dengan sukarela demi menggenapi misi Tuhan Allah untuk keselamatan dunia ini. Bayang-bayang salib sesungguhnya sudah dia pikul sejak dini. Ia memang menanggung dan memikul penderitaan. Terkutuk, dihajar, diremukkan, ditikam dan lain-lain. Semuanya itu dibiarkan Allah untuk ditanggung oleh Yesus, guna mendatangkan pengampunan, pembenaran, penebusan, dan penyelamatan kita. Kesengsaraan itu bukan akibat perbuatannya. Yesus menderita atas kehendak Allah. Semestinya kitalah yang menderita, atau bukan oleh karena kita orang-orang berdosa. Tapi Yesus menggantikan. Apakah sampai kepada minggu keempat dalam peringatan Yesus engkau sampai berpikir pada titik ini bahwa Yesus telah menggantikan saya menderita sebanyak itu? Catatan yang ketiga, belajar dari firman Tuhan hari ini, marilah kita mengoreksi diri. Apakah kita benar-benar hamba Tuhan? Jangan salah berpikir bahwa hamba Tuhan itu adalah para pendeta, pastor, penginjil, majelis gereja. Bukan, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa mereka melayani full time itu adalah hamba Tuhan. Tidak. Semua orang Kristen adalah hamba Tuhan. Amin, saudara? Buktinya, Musa dia tidak sekolah teologi, tapi di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Kalau kita baca lagi di Lukas pasal 1 ayat 38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini loh ya hamba Tuhan. Maria sekolah apa? Sekolah teologi? Orang kampung dia. Tapi dia menyebut dirinya hamba Tuhan. Kalau begitu, semua orang Kristen adalah hamba Tuhan. Amin, saudara? Tapi yang telah menyerahkan hidupnya 100% kepada Tuhan. Kalau engkau tidak berani menyebut dirimu hamba Tuhan, berarti engkau masih menyerahkan hidup hanya 50%. Serahkan hidup bagi Yesus itu bukan berarti harus masuk sekolah teologi, bukan. Tapi serahkan hidup seantero kepada penguasaan Tuhan Yesus. Sama seperti Santo Paulus, hidup ini bukan beta lagi, tapi Kristus yang telah hidup telah menguasai aku. Dia telah menyerahkan hidupnya 100%.
Jangan juga berpikir bahwa para pendeta juga sudah menyerahkan hidup 100%. Belum tentu, saudara. Sebab pada masa kini juga banyak pendeta-pendeta juga. Mereka masih buat perhitungan. Kalau dari pindah ke jemaat B, dia masih hitung-hitung. Malah ada yang survei lagi. Berapa persembahan di sana ya? Coba. Survei berapa besar gaji. Tempat pelayanan. Wow. Kalau demikian, apakah ini sudah serahkan hidup 100% kepada Tuhan? Kalau sudah serahkan hidup 100% kepada Tuhan, tempat tidak jadi soal lagi, saudara. Amin. Yang jadi soal itu apa kita disertai oleh Tuhan atau tidak, itu yang jadi soal. Kalau kita disertai oleh Tuhan, kata Spurgeon dia bilang begini, aku rela masuk ke neraka sekalipun asal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebab kalau sama-sama Tuhan Yesus, neraka akan berubah menjadi surga. Jadi kalau bersama-sama dengan Tuhan Yesus, oh aduh, ada sukacita sekarang. Pertanyaannya adalah tiap rumah tangga suami istri ada Yusuf Yesus ada di sana atau sonde. Kalau dia sonde ada, dengarlah kata-kata yang sonde ada dalam kamus, dia akan keluar di situ. Tapi kalau Tuhan Yesus ada lain cerita sekali. Tapi juga selain semua orang kita adalah hamba Tuhan, tapi juga ada hamba Tuhan yang khusus, yaitu hamba Tuhan yang dipanggil dan diurapi untuk satu pelayanan khusus. Seperti Beta dan Mak Jen, kami dua ini diurapi secara khusus. Karena itu kalau kamu Bapak Mama panggil kami hamba Tuhan, oh no problem, kami diurapi secara baik. Majelis gereja juga demikian ya. Jangan ragu-ragu, jemaah sebut hamba Tuhan, jangan kosong deh, Beta bukan hamba Tuhan. Itu hanya para penginjil saja. Sana boleh begitu Karena mana? Amin. Kau majelis gereja? Amin kau? Semangat sedikit dulu lah. Beta begini semangat di mimbar, Bapak. Amin. Aduh. Bahaya ini. Oke. Jamar Pak Muhammad Oke. Itu dia. Jadi kau tolong evaluasi diri. Kau yang sudah hamba Tuhan kau belum nih. Oke. Kalau kita benar-benar sudah hamba Tuhan, maka kita menjadi pengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi rekan-rekan para pemangku pelayanan ini mengabdi kepada Tuhan Yesus, bukan mengabdi kepada Ibu Jen, bukan. Tapi mengabdi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita layani. Maka itu layanilah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Jangan asal-asalan. Jangan hanya pergi ibadat kumpul kolektor dan pulang. Jangan. Harus siap diri sungguh-sungguh. Karena kita mengabdi kepada Tuhan Yesus. Harus tetap setia dan bertekun dalam iman. Kalau kita telah merasakan pengampunan, pembenaran, penebusan, dan keselamatan yang kita peroleh secara gratis dari Tuhan Yesus, maka akan mendorong kita semakin bersemangat untuk melayani. Jangan hujan alasan, aduh hujan, Mak Pendeta beta izin untuk sidang ya. Aduh, padahal ini sebuah tanggung jawab. Yang keempat, selayaknya kita memasuki minggu-minggu sengsara, kau merenungkan kembali sebagai gereja, sebagai jemaat maupun pribadi lepas pribadi, bahwa perjalanan penderitaan Yesus tidaklah mudah. Ia ditentang, tapi tidak membalas. Ia dihina, dia direndahkan, dimusuhi, tapi ia mengajak, kasihilah mereka yang memusuhimu. Waduh, kata-kata ini saudara sangat indah.
kasihilah mereka yang memusuhimu. Karena itu sebagai gereja di mana saja kita berada, kita harus merasa terpanggil untuk bersaksi, memberitakan Injil, serta mampu menawarkan keselamatan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tugas kita semua menawarkan keselamatan. Sebab bukannya tidak mungkin banyak warga gereja belum memiliki kepastian keselamatan. Beberapa minggu yang lalu kita dengar tentang hal kelahiran baru. Apa artinya gereja penuh dengan orang-orang tapi kebanyakan warganya belum dilahirkan kembali? Percuma. Karena itu, apabila kita merasa bahwa telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, tadinya kita orang bersalah, tapi Yesus bilang, kamu sekarang tidak bersalah lagi, sebab aku telah menggantikan kamu. Wah, luar biasa sekali. Kalau demikian, kita telah merasakan pengampunan dan penebusan, maka marilah kita tambah bersemangat untuk melayani Dia. Dan catatan yang terakhir, dengan sikap hati yang benar, yaitu mengikuti teladan Yesus Kristus yang menderita, kita diajak sabar menanggung derita, bersaksi terus kepada orang lain, menguatkan iman mereka yang berada dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin.